Kenapa Amerika tak berani perang terbuka dengan China? Jawabannya lebih gila dari yang kalian kira. Pernah nggak sih kepikiran kenapa Amerika yang katanya negara adidaya, punya militer paling mahal sedunia, punya 11 kapal induk, punya drone tempur yang diklaim canggih, satelit militer segambreng, tapi kalau ketemu China atau Tiongkok kok langsung kalem? Anehnya, jika musuhnya cuma negara kecil, Amerika langsung gaspol. Irak dihajar, Libya dibombardir, Taliban pun diburu sampai ke goa-goa. Namun, kenapa giliran sama China malah cuma bisanya kirim kapal, posting rasa prihatin, terus udah deh balik kanan? Apa karena takut? Atau justru karena Amerika tahu betul lawan yang dihadapi ini beda kelas? Amerika bisa dengan mudah melibas negara-negara seperti Serbia, Irak, Afghanistan, bahkan mengancam Iran. Tapi China bukan negara kaleng-kaleng. China negara yang sudah resmi masuk jajaran ekonomi top dunia, punya kekuatan militer paling cepat berkembang, dan punya kemampuan teknologi yang gak bisa dianggap remeh. Amerika sadar, ini bukan soal pertunjukan kekuatan biasa. Ini soal mempertaruhkan perekonomian global, nasib triliunan dolar, bahkan stabilitas negaranya sendiri. Perang terbuka itu bukan cuma soal peluru ataupun rudal aja, tapi juga soal siapa yang bisa tahan lebih lama kalau dunia mulai runtuh. Perang dagang antara Amerika dan China bikin ekonomi global tegang. Trump menaikkan tarif impor produk China sampai 145%. China pun membalas dengan tarif 125%. Efeknya, harga barang di Amerika naik. Rantai pasok jadi kacau. Perusahaan raksasa Amerika mulai panik. Bahkan Apple sampai harus mikir ulang soal lokasi pabrik iPhone. Karena selama ini mayoritas komponennya dirakit di pabrik-pabrik China. Bayangin, kalau dari perang dagang aja udah segenting itu, gimana kalau sampai perang terbuka? Satu hal yang bikin Amerika makin mikir dua kali buat ngajak ribut langsung China adalah kekuatan militer China yang sudah bukan cuma besar di darat, tapi juga sangat signifikan di laut dan udara. Banyak yang masih menganggap jika China sebagai negara daratan, tapi kenyataannya perkembangan militer China di domain maritim dan udara dalam 1 dekade terakhir bikin banyak jenderal Amerika mulai keringetan. Bukti paling konkret, rudal-rudal balistik anti kapal milik China, yaitu DF-21D dan DF-26 yang sudah sering banget disebut oleh analis militer barat sebagai carrier killer, alias pembunuh kapal induk. Rudal ini bukan sekedar besar dan jauh jangkauannya, tapi juga dirancang khusus buat menargetkan dan menghancurkan kapal induk milik Amerika yang selama ini jadi lambang kekuatan global Pentagon. Menurut laporan dari RAND Corporation dan CSIS, DF-21D punya jangkauan sekitar 1.500 km dan DF-26 bahkan bisa mencapai